Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 463. Wah, ayo semuanya. Ye Tianzong duduk dan mengeluarkan kertas dan pena melihat mereka masih linglung. Dia segera berteriak keras. Lin Changhui dan Song Lingling, yang berdiri di dekatnya, merasa sangat malu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa. Empat caebol besar awalnya agresif sebelumnya, tetapi dengan kedatangan Ye Tianzong, mereka semua menjadi pendiam. Jelas, dia masih sangat takut pada Ye Tianzong. Mengingat semua hal yang dilakukan Ye Tianzong terhadap caebol mereka saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Terutama dua Sun bersaudara yang menjadi pion, saling memandang dengan wajah merah. Akhirnya, Sun Yongye lah yang berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ramah, "Bagaimana dengan itu, Tuan Ye, jangan salah paham. Faktanya, dapat dimengerti jika kami memiliki emosi. Apa yang baru saja kami katakan tidak dihitung. Meskipun kami menghormati Anda, tetapi keluarga bukan milik kami yang mengambil keputusan akhir, dan kami harus memberikan penjelasan kepada keluarga dan pemegang saham. Bagaimanapun, masalahnya sudah ada di sini. Ada masalah dengan situasi keuangan dari grup Zongheng kita. Jika hal itu tidak terungkap, maka beberapa dari kita, para caebol, dapat membodohi kita bersama-sama." Namun, tidak ada yang tahu bagaimana berita ini bocor, menyebabkan keributan saat ini di kota, dan semua orang tahu bahwa grup Zongheng tidak dapat lagi mendukungnya, dan jika disembunyikan, tidak hanya akan dikutuk oleh masyarakat, tetapi juga akan dikutuk oleh masyarakat. Juga mungkin memikul tanggung jawab hukum. Kami para caebol masih memiliki akar di Linceng, jadi kami berharap bisa lolos tanpa cedera. Saya harap Anda bisa mengerti. Kata-kata Sun Yongye mengungkapkan perasaan semua orang. Beberapa caebol juga memiliki agendanya masing-masing dan memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka tidak mau mengatakannya dengan lantang, lagi pula, mereka telah berurusan dengan Ye Tianzong dan mereka selalu tidak bermain sesuai akal sehat. Tentu saja hal-hal itu bisa dikatakan sebagai kemampuannya, namun kini, kekuatannya sudah berada di ujung dan tidak bisa dibalikkan sama sekali. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya, lagi pula jika ingin menciptakan image yang baik di hati masyarakat pasti membutuhkan waktu yang lama, bukan dalam semalam. Dan jika ingin runtuh, itu hanya akan terjadi dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan grup Zongheng, meskipun mereka penuh dengan kata-kata, mereka mungkin tidak dapat memahaminya. Tuan Ye, tolong temukan jalannya. Kami tidak ingin grup Zongheng bangkrut, tetapi kami juga tidak ingin bisnis kami menderita kerugian. Ayo kita lakukan ini. Kembalikan uangnya dulu agar kita mendapat penjelasan saat kita kembali. Lalu, kita akan menggunakan seluruh sumber daya keluarga kita masing-masing untuk melakukan hubungan masyarakat semaksimal mungkin dan berusaha meminimalkan krisis ini. Apakah menurutmu itu cocok? Akhirnya, beberapa caebol bergegas berdiri dan menyuarakan apa yang mereka anggap sebagai solusi yang masuk akal. Mereka semua adalah pengusaha, dan nama mereka bagus, namun nyatanya, selama mereka bisa mendapatkan uangnya kembali, hidup dan mati grup Zongheng di masa depan tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun Ye Tianzong sangat kuat, tidak ada yang bisa bertahan selamanya, dan dalam hal ini, jelas bahwa seseorang di belakang layar menikam seseorang di belakang layar. Mereka sebenarnya menggunakan metode ini untuk mengeluarkan api dari dasar kuali. Tampaknya begitu Ye Tianzong telah dikalahkan. Dan apa yang disebut konfrontasi dengan serikat caebol bahkan lebih tidak masuk akal dan hanya angan-angan. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal? Ye Tianzong tiba-tiba punya rencana lain di pikirannya. Faktanya, sudah menjadi sifat manusia jika orang merobohkan tembok dan menghamburkan pohon ketika tumbang. Tentu saja, ini hanya untuk orang lain, dan di pihaknya sendiri, dia tidak mengizinkan pengkhianatan apapun. Sekalipun demikian, dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sebelumnya, 5 caebol besar diperbolehkan bekerja sama dengan Zongheng Group, meski bergabung, namun justru terpecah belah. Seharusnya tidak ada masalah menggunakan kesempatan ini untuk mencaplok sepenuhnya beberapa kelompok mereka, bukan untuk mengakuisisi mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi 5 caebol besar di kota Linceng, melainkan kelompok Zongheng, yang cukup untuk bersaing dengan Guild Caebol. Karena Anda telah memilih untuk percaya pada diri sendiri, jangan mempertanyakannya. Apapun situasi yang Anda hadapi,
Anda harus mempertahankan niat awal Anda dan jangan pernah melupakan akhirnya. Namun mereka picik, atau mereka hanya tahu sedikit tentang diri mereka sendiri. Sekarang saya ingin memaksakan diri. Kemudian ikuti keinginan mereka, tapi kemudian mereka harus membayar harga yang mahal. Keluarga Sun, Saudara Sun. Keluarga Zhao, Zhao Chenggong. Keluarga Wang, Wang Songrui. Keluarga Huang, Huang Xiren. 4 chaebol utama. Mereka semua adalah orang-orang yang berpikiran sempit, jika demikian, maka mereka tidak layak untuk terus tinggal di Lin Cheng dan harus dimusnahkan sepenuhnya. Hanya keluarga Lin. Hanya Lin Jianrong yang mengetahui kekuatannya sendiri. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan usahanya sendiri. Jangan melangkah terlalu jauh. Saat Ye Tianzong diam-diam menyusun rencananya, Song Huiru, yang berdiri di samping dan mengira dia telah melakukan kesalahan, segera berdiri dan meraung keras. Sebenarnya, menurut pendapatnya, atau mungkin di mata semua orang, Ye Tianzong terkejut dengan kejadian mendadak hari ini, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak ada hubungannya, dan keheningannya saat ini hanya menyetujui situasi ini. Sebagai saudara perempuan baptis, terutama para eksekutif perusahaan, bahkan pihaknya mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah ini. Dia melangkah maju, itu normal. Dia berjalan ke Ye Tianzong dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Tianzong, meskipun saya tidak tahu bagaimana ini terjadi, saya pikir saya menanganinya dengan baik, tetapi saya tetap melakukannya. Jika seseorang dengan niat baik memanfaatkan celah tersebut, saya akan bertanggung jawab. Dan para chaebol ini juga akan saya tangani. Saya tahu bahwa grup Zongheng adalah kerja keras Anda, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Ini bukan Huiru. Sebenarnya, masalah ini. Berhenti bicara, aku tahu semuanya." Song Huiru tegas dan berbicara dengan tegas. Setelah menyela Ye Tianzong, dia mengangkat kepalanya, memandang mereka, dan berkata, "Status keuangan grup kami selalu baik dan tidak akan ada masalah. Dan masalah ini terungkap di internet. Ini hanya kesalahpahaman. Saya yakin kami dapat menangani situasi ini secepat mungkin. Sekarang Anda telah bergabung dengan grup, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami untuk menghadapi kesulitan bersama. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan mengatasi kesulitan bersama-sama. Kami hanya berharap Anda dapat mengembalikan uang tersebut kepada kami terlebih dahulu dan menunggu hingga situasi membaik sebelum melanjutkan. Tidak ada masalah dengan ini, bukan?" Sun Yongji tiba-tiba menyela dan berkata. Di saat yang sama, dia terus mengedipkan mata pada orang lain. Memberi isyarat, kedua bersaudara itu sudah menyerang. Kita semua adalah belalang di tali yang sama. Saat ini, jika kita tidak memperjuangkan kepentingan kita sendiri karena takut pada Ye Tianzong, maka tidak hanya satu orang yang akan dirugikan, tapi sekelompok orang. Jadi, bahkan jika dia takut pada Ye Tianzong. Namun di hadapan kepentingan, Zhao Chenggong berdiri dan berkata, "Saudara Sun, Anda benar. Kita dapat mendiskusikan masalah ini sepenuhnya, tetapi ada kriteria, yang juga menjadi inti kita, yang tidak boleh disentuh, yaitu, kita perlu menarik uang yang kita investasikan terlebih dahulu lalu mendiskusikannya, jika tidak, tidak perlu membahasnya. Tuan Ye, saya harap Anda dapat memikirkannya dari sudut pandang kami. Kami hanya melakukannya untuk keluarga kami sendiri, dan kami tidak memiliki niat jahat apapun. Meskipun Anda kurang lebih memiliki kendali atas kami, meskipun Anda memberi kami setelah dicopot dari kekuasaan, mereka yang terus muncul mungkin tidak akan terus bekerja untuk grup Zongheng." Huang Xiren berkata sambil berpikir. Wang Songrui, sebaliknya, melirik semua orang, menarik napas dalam-dalam, dan merapikan segalanya dengan mengatakan, "Saya pikir, jika tidak, mari kita mundur. Uang yang kami bayarkan kepada grup akan dikembalikan terlebih dahulu. 70, ini setidaknya ada sikapnya, agar setiap keluarga percaya bahwa kami mempunyai kemampuan untuk memahami keadaan secara keseluruhan. Sedangkan Tuan Ye, kami akan menangani hal-hal yang merugikan kelompok kami mulai dari hubungan masyarakat krisis, riset pasar, dan semua aspek. Semuanya sedang diselesaikan. Saya yakin keempat chaebol kita, dengan fondasi yang kuat di Lin Cheng, akan mampu membalikkan keadaan. Hal ini cukup relevan. Namun, itu hanyalah taktik menunda untuk mundur demi mencapai kemajuan dan bukannya memperburuk keadaan." Wang Songrui ini sepertinya berusaha memuluskan segalanya, namun nyatanya, pikirannya lebih kejam. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa chaebol semuanya setuju bahwa mereka telah mengalami kemunduran hingga titik ini.
Mereka punya alasan untuk percaya bahwa Ye Tianzong akan menerimanya. Ya, itu masuk akal. Huiru, jangan bicara dulu. Dengarkan aku. Saya mengetahui keseluruhan ceritanya dengan sangat jelas. Saya tidak menyalahkan Anda. Seseorang sedang mencoba menimbulkan masalah bagi saya. Tentu saja saya memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menanganinya dengan baik, tapi saya bisa mengerti jika orang lain tidak mempercayainya. Dikatakan, Ye Tianzong berdiri dan dengan lembut menepuk bahu Song Huiru, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan hanya percaya pada dirinya sendiri. Tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap keempat caebol besar dengan mata membara. Tatapan itu sama menakutkannya dengan tatapan kematian. Sun bersaudara dan yang lainnya mundur tanpa sadar. Usulan Wang Songrui barusan mungkin tampak enggan diterima oleh Anda. Namun, saya tidak dapat menerimanya karena, menurut gaya saya dalam melakukan sesuatu, saya tidak membutuhkan mitra yang sepenuhnya tidak mempercayai saya, jadi saya akan definisi ulang empat caebol. Mendefinisikan ulang. Semua orang curiga dan bingung. Bahkan Lin Changhui, yang berdiri di samping, mau tidak mau berdiri dan bertanya, Tuan Ye, apa maksud Anda? Tolong jelaskan. Saya menemukan bahwa saya tidak mengetahui banyak hal akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu tahu, lakukan saja. Sekarang, hitung dengan Huiru berapa total uang yang telah diinvestasikan oleh para caebol ini, dan kemudian kembalikan semua uang di rekening itu kepada mereka secara utuh. Jika Anda ditanyai, lakukan saja apa yang saya katakan. Lakukan saja, saya bisa menyelesaikannya. Ingat, aku tidak suka mengatakan hal-hal baik untuk kedua kalinya, jangan mencoba menantang kesabaranku. Ya, Tuan Ye. Lin Changhui takut dengan aura kuat Ye Tianzong. Tidak berani menunda terlalu banyak, dia bahkan menghentikan Song Huiru, yang berencana berdebat dengan Ye Tianzong, dan menyeretnya ke sudut terdekat untuk mulai menghitung rekening. Bab 464. Beberapa orang tidak mengerti apa maksud Ye Tianzong. Sebenarnya saya sudah mengambil langkah mundur yang besar, saya hanya perlu mengembalikan 70% pokok pinjaman dan tetap mempertahankan grup Zongheng. Selama sebagian besar dana dapat diperoleh kembali dan penjelasan dapat diberikan kepada keluarga, karena Ye Tianzong telah menguasai rahasia kotornya, tidak nyaman untuk putus dengannya secara langsung dan mengalah satu sama lain, yang merupakan yang terbaik. Bagaimanapun, situasi saat ini telah diselesaikan, dan grup Zongheng tidak dapat pulih. Di bawah tekanan dari semua aspek, tidak ada cara lain yang lebih baik selain menyerah dengan patuh. Dan sekarang, yang paling harus dia lakukan adalah memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri dan caebol lainnya, dan menggunakan identitas dan status sebelumnya untuk membantu meminimalkan kerugian ini. Tapi sekarang, alih-alih menerimanya, dia sepertinya ingin memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri. Faktanya, mereka sudah lama ingin berpisah dengan Ye Tianzong. Bagaimanapun, bertarung melawan Guild Caebol, saya khawatir, hasil akhirnya hanyalah belalang sembah yang mencoba mengalahkan kereta. Itu hanya karena dia punya kendali atas dirinya sendiri. Jika dia kehilangan reputasinya karena hal ini, konsekuensinya mungkin lebih dari kerugiannya. Jadi, sekarang ketika mereka melihat Song Huiru dan Lin Changhui mendiskusikan masalah pengembalian dana secara intensif, semua orang menjadi panik. Apakah mereka masih memiliki begitu banyak uang di rekening mereka sehingga mereka dapat menariknya? Apakah dia hanya pamer, atau dia benar-benar berencana untuk memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri? Dan setelah perpisahan yang sebenarnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan memanggang diri sendiri dan orang lain di atas api? Setelah grup Zongheng bangkrut, Ye Tianzong akan menjadi sangat kejam sehingga dia akan mengumumkan rahasianya dan akankah keduanya dihancurkan. Tetapi, mereka ingin datang dan bernegosiasi dengan Ye Tianzong beberapa kali. Mereka semua balas menatap mata dingin pihak lain. Sabar menunggu. Meski waktunya hanya 5 atau 6 menit, setiap menit dan detik terasa seperti satu abad. Sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Akhirnya, Song Huiru, yang telah menyelesaikan keputusan di sana, datang ke sisi Ye Tianzong, dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan, Saudara Tianzong, Lin Changhui dan saya baru saja menghitungnya dengan cermat. Saat ini, likuiditas dalam grup kami mungkin masih ada. Di sana berjumlah sekitar 1 miliar. Jika digunakan untuk mengisi jumlah investasi 4 caebol besar, mereka hampir tidak dapat mengatasinya. Namun, setelah semua dana ini ditarik, keseluruhan operasi grup kami akan terhenti. Selain itu, dengan tekanan opini publik dari berbagai kekuatan saat ini, mungkin sulit bagi kami untuk mendukungnya.
Tuan Ye, dengar, mari kita rangkum masalah ini lebih jauh. Dana ini sangat penting untuk operasi kita. Dan, dengan mengambil langkah mundur, kita juga dapat menerima proposal yang baru saja mereka buat. Tukarkan 100% dari 70%, masih ada 30% lagi, dan ada dana ratusan juta yang ditarik. Dengan cara ini, kita pasti bisa. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Karena hati mereka sudah tidak ada lagi di kelompok kita, maka tidak perlu memaksa mereka untuk tetap tinggal. Lagi pula, melon yang dipaksakan itu tidak manis. Masalah kelompok. Saya punya pertimbangan sendiri untuk operasi selanjutnya. Padahal, bagi pihak luar, masalah ini sepertinya menjadi krisis bagi kelompok kami, namun justru menjadi peluang bagi kami. Peluang. Saudara Tianzong, apa maksudmu dengan ini? Apakah ini berarti Anda sudah mengetahui cara menghadapi krisis kehumasan ini? Mendengar. Song Huiru sangat bersemangat, tentu saja dia tahu bahwa Ye Tianzong memiliki kemampuan yang hebat dan tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Dan jika Anda membuat janji yang kuat, pada dasarnya janji itu akan menjadi kenyataan. Hehe. Tetapi, Ye Tianzong tidak menjawabnya secara langsung, tetapi langsung berdiri, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap para pemimpin 4 caebol utama, dan berkata dengan datar, kembalikan uang itu kepada mereka, tidak kurang. Dan posisi baru saja disebutkan adalah bahwa di masa lalu, 4 caebol besar dan grup Zongheng kami memiliki hubungan kerja sama waralaba. Tapi sekarang, saya ingin membuat 4 caebol besar benar-benar hilang dari Lincheng. Ini bukan akuisisi, tapi membuat mereka bangkrut. Mereka mengambil alih berinisiatif untuk mengandalkan saya. Oleh karena itu, ketika saya mengembalikan uang kepada mereka, itu sama dengan menyerahkan tangan kiri saya ke tangan kanan saya. Lagi pula, itu uang saya sendiri. Apakah ada pertimbangan lain? Kata-kata yang menakjubkan. Mengejutkan semuanya. Ketika dia mengatakan ini, dia terdengar sangat mendominasi dan sombong. Jika dijelaskan oleh orang lain, mungkin akan menggelikan dan khayalan. Tapi sekarang, orang yang dia hadapi adalah Ye Tianzong. Baik itu Song Huiru, Lin Changhui, atau Sun bersaudara dan lainnya di lapangan, mereka semua tahu betapa kuatnya Ye Tianzong. Apalagi dia pada dasarnya tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong, sekali dia mengatakannya pasti akan melakukannya. Hanya, sekarang grup Zongheng sendiri memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri dan ingin menghilangkan keempat caebol sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang penasaran, bagaimana rencananya dia melakukannya. Meskipun sepertinya tidak mungkin tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, tidak ada yang menganggapnya enteng. Sebaliknya, mereka berdiri siap, memandang Ye Tianzong, dan bertanya dengan curiga, itu bukan Tuan Ye, kami belum sampai pada titik putus, mengapa kita mengatakan hal seperti itu? Mengapa kita saling menghancurkan hati? Wang Songrui berkata sambil tersenyum. Sun Yongye pada awalnya tidak terlalu puas dengan Ye Tianzong, dan sekarang dia mengatakan ini, dia pada dasarnya hanya menggertak. Terus terang, Qian Donkei tidak memiliki keterampilan dan hanya berharap untuk mengadopsi metode ini untuk memberinya kesempatan mundur. Pada saat itu dia mencibir sedikit dan berkata, Tuan Ye, kami orang biasa tidak berbicara secara diam-diam. Kami memiliki kekhawatiran kami dan telah memberitahu Anda apa yang kami maksud. Begini, jika Anda benar-benar ingin menarik uang ini, tarik saja. Pokoknya, jika ada kebutuhan di kemudian hari, kami akan tetap berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun, Tuan Ye, saya benar-benar penasaran, bagaimana rencana Anda menghadapi kami. Penggabungan dan akuisisi 4 caebol adalah karena Anda memiliki rahasia kami. Dan sekarang, untuk menghilangkan seluruh caebol, apa yang kami punya yang harus dihadapi adalah kekuatan seluruh keluarga. Ya, Tuan Ye, kita semua sudah dewasa, dan kita sudah sering berurusan satu sama lain. Tidak perlu menyembunyikannya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung. Tebakan seperti ini, jujur saja, sangat sulit. Itu tidak menarik. Huang Xiren melanjutkan. Ye Tianzong melihat waktu dan melihat bahwa waktunya hampir habis. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum dengan tenang, ada banyak hal yang tidak perlu dikatakan, lakukan saja. Karena kalian semua penasaran, maka tidak masalah jika saya memberi tahu Anda. Kami memiliki 5 caebol besar di Lincheng, tapi harap ingat satu hal. Yang selalu saya tekankan adalah bahwa 4 caebol besar telah hilang sama sekali, bukan 5 caebol besar. Tuan Ye, apakah Anda berbicara tentang keluarga Lin? Mendengar ini,
Beberapa orang saling memandang dan bertanya dengan tidak percaya, maksud Anda, keluarga Lin juga telah bergabung dengan grup Zongheng sekarang? Tidak. Ini bukan tentang bergabung, tapi tentang penyerahan sepenuhnya kepada grup Zongheng kami. Dengan kata lain, saya dapat memanggil keluarga Lin kapan saja. Semua properti mereka adalah milik saya. Itu juga yang saya harapkan dari Anda. Awalnya, Anda tidak akan bisa mendapatkannya darimu hari ini. Aku malu mendapatkan sesuatu darimu karena semua keributan itu, tapi karena kamu tidak percaya padaku, aku tidak perlu bersikap sopan padamu. Sebentar lagi, Lin Jianrong akan masuk. Aku harus memberitahumu ini. Sekarang kamu telah melakukan sesuatu, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Setelah aku menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah sebaliknya untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan saya akan kembali bersiap menangani semua harta keluarga dengan baik. Ini demi menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda masih tidak dapat melakukan apa yang saya katakan, maka hari ini, di grup Zongheng saya, itu akan menjadi milik tempat pemakaman. Niat membunuh Ye Tianzong telah dimulai. Aura pembunuh yang keluar dari seluruh tubuhnya seperti dibekukan setinggi 3 kaki, yang sangat menakutkan. Ini. 5 caebol besar sangat ketakutan. Bahkan kedua Sun bersaudara gemetar, agak takut sampai ingin kencing. Tetapi, mereka tidak bertindak gegabah, dan tidak ada yang tahu apakah Ye Tianzong sedang menggertak. Jika Tuan Ye masih bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah, maka itu memang kepicikan kami dan mengabaikan Anda di saat kritis. Ini adalah kelalaian kami. Jadi, selama Anda bisa melakukannya, kami akan melakukannya. 4 caebol besar bersedia menyerahkannya sepenuhnya padamu. Mulai saat ini, kami tidak akan menjadi aliansi, melainkan budakmu. Jangankan membiarkan kami berinvestasi, jika kamu menginginkan seluruh aset kami, itu tidak masalah. Sun Yongji berkata dengan dingin. Beberapa caebol lainnya juga mengatakan dengan pasti, ya, menurut kami, masalah ini tidak ada harapan. Internet melimpah, dan berbagai departemen harus datang untuk memeriksanya. Jika operasinya tidak baik, yang dihadapi grup Zongheng bukan hanya penutupan, tetapi juga kemungkinan tuntutan hukum. Belum lagi kami tidak percaya bahwa Anda dapat menjatuhkan keluarga Lin. Bagaimanapun, mereka adalah orang kepercayaan dekat Guild Caebol. Bahkan jika mereka benar-benar dijatuhkan, mungkin sudah tidak berdampak pada keseluruhan situasi. Jika Anda benar-benar bisa menyelesaikannya dengan sempurna, Tuan Ye, maka dalam hati saya khawatir Anda tidak lagi menjadi manusia, dan Anda akan menjadi seperti dewa. Jika Anda bisa menyelamatkan diri dari hal seperti itu, maka jika aku melawanmu, aku hanya mencari kematian. Aku takut, jika saatnya tiba, apalagi memintaku untuk menuruti kata-katamu, bahkan jika kamu memintaku untuk bunuh diri saat itu juga, aku tidak akan punya keluhan. Ya, Tuan Ye, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kami tidak perlu menyembunyikannya. Karena ini adalah kartu truf Anda, tolong tunjukkan kepada saya dan biarkan saya melihat seberapa mampu Anda. Saya khawatir Anda menggertak dan mencoba menakut-nakuti kami, bukan? Kami semua adalah orang-orang besar dan terkenal di kota Lincheng dan belum pernah melihat badai besar. Jadi, saya khawatir anak seperti Anda tidak perlu pamer di depan kami. Tidak ada yang percaya bahwa Ye Tianzong dapat membalikkan keadaan, dan semua orang percaya bahwa Ye Tianzong hanya menggertak. Selain 4 caebol, termasuk Song Huiru dan Lin Changhui, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sepertinya Ye Tianzong berada di ujung tali dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi, Ye Tianzong tidak peduli. Inilah efek yang Anda inginkan. Dalam imajinasinya, Lin Jianrong lah yang berdiri dan menjelaskan situasi hari ini. Rencana Ye Qingfeng dan tindakan disengaja Ye Tianzong, dan mereka perlu menunjukkan ketulusan mereka kepada Ye Tianzong agar keempat caebol tahu betapa bodohnya keputusan yang baru saja mereka buat. Dan memang ada. Dia harus mengetahui langkah Ye Qingfeng selanjutnya, akunnya dirilis dan grup Zongheng berada dalam kekacauan. Tapi tujuan utamanya harus untuk Lin Changhui dan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah beradaptasi dengan kondisi lokal dan menghancurkan konspirasi lawan. Ketika dia berpuas diri, dia akan melawan dan membuat lawan putus asa. Mungkin, pada saat itu, kehancuran kemauan akan lebih kuat daripada bahkan jika dia terbunuh, itu akan menjadi lebih tidak nyaman. Jadi, adapun urusan antara dia, Ye Zongtian, Huang Ruzong dan lainnya, tidak perlu melakukan penyiksaan apapun, dan mungkin semuanya bisa dicegat secara logis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.